Kemelut yang melanda rumah tangga artis Ira Rizwana dan Aldi Budimansyah agaknya makin suram dan bakal berbuntut panjang. Ira yang memang sudah pisah ranjang dengan Budi sejak 3 bulan yang lalu dikabarkan akan menuntut cerai suaminya. Memang ketidakharmonisan rumah tangga Ira dan Budi sudah terjadi sejak awal tahun ini. Lantaran benturan-benturan dalam rumah tangganya semakin sering terjadi, Ira yang baru hamil 7 bulan ketika itu memutuskan untuk tinggal di Kudus, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, kembali kita berjumpa bersama saya Ade Herlina dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda seputar kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama kami selama 30 menit ke depan karena sejumlah informasi menarik dan akurat telah dipersiapkan untuk Anda ikuti. Pemirsa, berikut kulasan tayangan sore ini. Grup band Sheila on 7 kesandung masalah berkaitan dengan rencana konser mereka ke Malaysia. Pihak penyelenggara di negeri jiran itu menyuruh untuk mengubah salah satu lirik dari lagu Sheila on 7 yang berjudul Seberapa Pantas. Ira Rizwana dikabarkan berencana menggugat cerai suaminya Ali Budimansyah. Tuntutan tersebut berkaitan dengan sikap Budi yang dinilai Ira tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin sejak 3 bulan lalu. Dr. Andes Suyadi berencana memprotes penayangan film Boneka Si Unyil yang tayang sejak 21 April lalu. Kabarnya, mantan pengisi suara tokoh Pak Raden dalam film Boneka Si Unyil itu merasa kecewa lantaran film tersebut tidak sesuai dengan format dan karakter Si Unyil sebelumnya. Menyusul pendarahan hebat yang dialaminya beberapa waktu lalu, Huges kembali diterpa masalah serius berkaitan dengan janin yang dikandungnya. Karena letaknya yang di luar rahim, dipastikan janin Huges harus diangkat. Keinginan untuk tampil di Malaysia bagi grup musik Sheila on 7 agaknya tidak selalu berjalan mulus. Saat ini dalam rangka konser kedua di Malaysia, mereka diminta untuk mengganti salah satu lirik dari lagu Seberapa Pantas karena dinilai berkonotasi negatif oleh pihak penyelenggara di sana. Sebelumnya, Duta sang vokalis juga pernah dicekal lantaran memakai anting menjelang show pertama mereka di negeri jiran itu. Seberapa pantaskah kau untuk cukup? Sheila on 7 kembali kesandung masalah menjelang konser kedua mereka di Malaysia. Pihak penyelenggara di Malaysia merasa keberatan dengan salah satu lirik lagu mereka yang berjudul Seberapa Pantas. Ucapan cilakanya yang terdapat pada salah satu bait dari lagu itu dinilai punya konotasi buruk. Dalam kacamata orang Malaysia, istilah tersebut mempunyai makna mengumpat secara kasar. Itu sebabnya para personel Sheila on 7 diminta untuk mengganti kata-kata itu menjadi kata yang lebih sopan menurut ukuran masyarakat sana. Jika tidak, besar kemungkinan konser kedua mereka di negeri jiran itu batal digelar. Bagaimana para personil Sheila on 7 menyikapi tuntutan tersebut? Berikut komentar mereka kepada Cek dan Recheck. Sebenarnya fans-fans di sana mereka ngerti banget bahwa emang lagu itu tuh formatnya kan bahasanya kita gitu loh, bahasa Indonesia dan justru mereka lebih bangga kalau mereka bisa dapat format yang Indonesia gitu loh. Adakah keinginan mereka untuk memenuhi tuntutan tersebut? Kita masih maulah berkompromi untuk di situ meskipun ya itu berat lah buat kita. Jelas kan namanya kita harus merevisi lirik original kan, untuk masalah ininya juga nggak gampang. Apakah mereka pernah khawatir bahwa kejadian tersebut akan mempengaruhi penjualan kaset mereka di Indonesia? Kalau masalah khawatir sih aku pikir enggak lah. Menyinggung lirik lagu yang mereka buat, sebenarnya bagaimanakah proses mereka dalam membuat lirik lagu? Apakah mereka selalu menyesuaikannya dengan keinginan para penggemar? Kita tuh taunya kita main musiknya kan kayak begini gitu. Jadi apa yang kita rasain kita keluarin. Cuman liriknya kita coba buat lugas atau nggak terlalu puitis atau gimana. Cuman yang tahu bentuknya gimana persisnya Sheila on 7 itu ya fansnya. Jadi soalnya kita ada di dalam kan. Pemirsa, sebelum kejadian ini, para personel Sheila on 7 juga pernah dicekal menjelang penampilan perdana mereka di Malaysia sekitar setahun yang lalu. Pihak penyelenggara di sana melarang mereka tampil sebelum melepas sejumlah aksesoris yang biasa mereka kenakan. Memang di sana ada peraturan bahwa setiap seniman, artis yang masuk ke TV, jadi yang dilihat sama audiens seluruh Malaysia, itu tidak boleh menggunakan segala macam aksesoris. Dulu katanya orang sana, dulu bahkan gelang-gelang pun nggak boleh. Kalau laki-laki ya, gelang, kalung, terus rambut panjang itu nggak boleh.
Untuk bisa tampil memang tidak semua mau melepas anting atau aksesoris lain yang mereka kenakan. Duta misalnya, ternyata ia bisa menyiasati untuk tampil namun tetap tidak melepas anting. Setelah dikasih tahu sama orang sana, misalnya waktu promo mau foto di majalah atau segala macam itu, akhirnya dulu yang waktu manggung pertama kali di Malaysia, karena saking aku males yang lepas, aku tutup pakai perban. Dan aku waktu ditanyain kenapa itu, kejedot pintu. Dengan dua kejadian tidak enak yang mereka alami itu, apakah mereka merasa privasi mereka terganggu? Pastilah gitu loh, pasti. Aku pengen jadi aku kapan aja aku mau kan, sebenarnya kan begitu kan gitu. Cuman kan aku mikirnya sekarang gini aja sih. Ya itu tadi, aku berada di rumah orang, aturannya lain, dan lagi pula juga aku pikir aku bisa kompromi dengan itu karena ini sendiri juga bukan aksesoris yang apa namanya prioritas banget. Isu perceraian rumah tangga artis Ira Rizwana dan Ali Budimansyah agaknya makin mendekati kenyataan. Kabarnya Ira berencana menggugat cerai suaminya dalam waktu dekat ini. Kepada Cek dan Ricek, Ira mengakui kalau dirinya sudah tidak tahan lagi dengan sikap Budi yang tidak pernah memberinya nafkah lahir dan batin sejak 3 bulan yang lalu. Kemelut yang melanda rumah tangga artis Ira Rizwana dan Ali Budimansyah agaknya makin suram dan bakal berbuntut panjang. Ira yang memang sudah pisah ranjang dengan Budi sejak 3 bulan yang lalu dikabarkan akan menuntut cerai suaminya. Memang ketidakharmonisan rumah tangga Ira dan Budi sudah terjadi sejak awal tahun ini. Lantaran benturan-benturan dalam rumah tangganya semakin sering terjadi, Ira yang baru hamil 7 bulan ketika itu memutuskan untuk tinggal di Kudus, Jawa Tengah. Tapi apa dinyana, kepergian Ira ke kota Kretek itu agaknya makin memperburuk hubungan mereka. Pasangan ini tidak pernah lagi saling berkomunikasi. Bahkan sudah sejak 3 bulan lalu, Budi dikabarkan tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin terhadap Ira dan anaknya Akbar. Lantaran putus asa, kabarnya Ira pun berencana menggugat cerai suaminya ke pengadilan dalam waktu dekat ini. Sebenarnya gue nggak ngomong gue minta cerai gitu, enggak gitu. Kadang-kadang gue cuma gue pernah beberapa kali memang ngomong gitu, sayang, saya minta kita pisah dulu karena kita harus introspeksi. Gue kira dengan adanya kita introspeksi itu kita sama-sama membuang gengsi kita, sama-sama memikirkan anak. Maksud gue kayak gitu tadinya, maksudnya yang udahlah gue udah punya anak, gue ternyata kok nggak ada hasilnya, ya udah. Sebelumnya apakah Ira sudah berusaha untuk menghubungi Budi? Gue nelpon dia juga nggak pernah diangkat, paling SMS ngabarin anak doang, udah itu doang. Sebelum menikah dengan Ali Budimansyah, Ira pernah menjalin hubungan dengan sejumlah pria. Namun entah kenapa kebebasan Ira dalam menjalin cinta dari kebiasaannya gonta-ganti pasangan sempat menimbulkan isu tidak sedap bagi dirinya. Akibatnya orang pun banyak yang mengait-ngaitkan bahwa retaknya rumah tangga mereka dipengaruhi pula oleh perilaku Ira ketika itu. Apa komentar Ira tentang hal ini? Enggak, gini loh, ada pertimbangan-pertimbangan di mana kita harus mengambil sikap. Dan gue sih ngerasa alasan apa kenapa gue milih Budi waktu itu sementara gue banyak cowok-cowok yang dulu gitu. Karena memang gue cinta gitu loh, gue memang cinta gitu. Dan kalaupun kejadian begini ya gue anggap musibah. Menurut Ira, apa yang membuat Budi selama ini cenderung menghindar darinya? Mungkinkah karena persoalan materi? Demi Allah ya, gue urusan uang gue nggak pernah. Gue sama Budi gue selalu ngomong, kamu punya duit berapa, aku punya duit berapa. Kalau untuk masalah duit gue nggak, gue dikasih berapa aja gue terima kok. Buat gue itu materi bisa dikasih cari gitu loh. Gue cuma pengen tanggung jawab sebagai seorang suami dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, itu aja. Dengan sikap sang suami yang seperti itu, apakah sebagai istri yang baru saja melahirkan anak, Ira merasa tersiksa? Enggak, gue gak tersiksa, gue gak kecewa, gue gak sedih, beneran. Kembali kepada kabar perceraian mereka. Apa komentar Ira seandainya ia betul-betul bercerai dengan suaminya? Kalau misalnya pun harus bercerai, ya udah memang jalan gue kayak gitu loh. Gue sih sekarang mah gue hidup nyantai deh, terserah. Yang penting gue punya Akbar. Akbar hidup karena gue. Dan gue hidup karena Akbar. Jadi tolong jangan ganggu-ganggu Akbar. Kalau lo mau ngambil hak lo harus penuhi kewajiban lo, itu aja. Film boneka Si Unyil bakal mendapat protes keras dari Dr. Randa Suyadi. Kabarnya mantan pengisi suara tokoh Pak Raden dalam film boneka Si Unyil versi lama itu merasa dirugikan dengan format dan karakter boneka film Si Unyil saat ini.
baru 2 pekan ditayangkan, film boneka Si Unyil bakal mendapat ganjalan dari Dr. Randes Suyadi. Mantan tokoh Pak Raden versi lama ini mengaku tidak setuju dengan format dan karakter film Si Unyil saat ini.